Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tujuan Pendidikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Nanda Maulida Ajahro dengan NIM 2001416. Azka Dianti Putri dengan NIM 2003011 dan Zulfa Kurwatun Nisa dengan NIM 2004367. Pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan salah satu unsur yang harus dicapai oleh anak didik yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan tolak ukur evaluasi hasil pendidikan. Tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menetapkan diri sendiri secara mandiri atas tanggung jawabnya sendiri. Tujuan wujud umum pendidikan meliputi dimensi wujud manusia sebagai kesatuan badani rohani serta dimensi-dimensi eksistensinya. Hal ini mengimplikasi bahwa pengembangan manusia melalui pendidikan diharapkan meliputi potensi, seperti potensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi untuk hidup sehat, potensi cipta, potensi rasa, dan potensi karsa. Tujuan pendidikan berdasarkan pemahaman nilai-nilai atau sesuatu yang diyakini berharga sebagai tujuan hidupnya. Jadi orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda pula. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai hierarki tujuan pendidikan. Pengkhususan dari tujuan umum pendidikan antara lain akan menghasilkan rumusan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat ideal dan belum operasional. Dalam upaya pencapaiannya, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan lebih lanjut sehingga bersifat operasional dan mudah dievaluasi. Penjabaran tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan itu antara lain ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau pengajaran. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pengembangan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah tertera dalam Undang-Undang Nomor Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan yang seharusnya dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu. Contohnya misal pada tujuan pendidikan sekolah dasar, yaitu untuk memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang selanjutnya itu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya tujuan mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, semua tujuan kurikuler yang ada pada satu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Yang keempat itu ada tujuan pembelajaran umum atau TPU. Tujuan pembelajaran umum yaitu tujuan suatu pokok bahasan dari suatu bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan seperti SMP, SMU, dan SMK. Tujuan ini masih bersifat umum yang perlu dijabarkan menjadi sejumlah
tujuan pembelajaran khusus. Nah, tujuan pembelajaran khusus ini bersifat spesifik, operasional, dan terukur yang harus dicapai pada setiap satuan atau pertemuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis tujuan pendidikan. Menurut Langfeld tahun 1980 terdapat 6 jenis tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan utama. Tujuan umum atau tujuan utama merupakan tujuan yang menjadi sumber bagi tujuan lainnya. Semua manusia ingin mencapai tujuan umum tersebut, yakni manusia dewasa atau kedewasaan atau menjadi manusia. Tujuan umum ini dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pengkhususan dari tujuan umum yang dirumuskan berdasarkan asas-asas atau prinsip. Nah, asas atau prinsip itu seperti usia, bakat, jenis kelamin anak didik, terus kemungkinan yang ada pada keluarga dan alam sekitar anak didik, tujuan kemasyarakatan bagi anak didik, kesanggupan yang ada pada pendidik, tugas lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu asas atau prinsip tugas bangsa dan manusia pada waktu dan tempat tertentu. Nah, sehubungan dengan prinsip atau asas pengkhususan tujuan umum di atas, maka tujuan umum pendidikan yang sama bagi semua orang, yaitu kedewasaan, akan mempunyai isi tujuan khusus yang bervariasi. Contohnya, tujuan pendidikan nasional suatu bangsa berbeda dengan tujuan pendidikan nasional bangsa lainnya. Tujuan pendidikan bagi anak laki-laki mungkin berbeda dengan tujuan pendidikan bagi anak perempuan. Yang selanjutnya itu ada tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Tujuan insidental jauh hubungannya dengan tujuan umum. Namun demikian, tujuan insidental tetap terarah juga kepada pencapaian tujuan umum. Contohnya itu seperti sebelum jam belajar dimulai, anak-anak bermain di pintu gerbang SD dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak menghalangi atau tidak mengganggu orang lain yang akan melewati pintu gerbang. Yang selanjutnya ada tujuan tentatif atau tujuan sementara. Tujuan tentatif atau tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum atau yang merupakan tempat berhenti dalam perjalanan dalam rangka mencapai tujuan umum. Setiap tujuan sementara ini erat hubungannya dengan masa perkembangan anak. Contohnya, dalam rangka mencapai tujuan umum pendidikan, maka akan terdapat tujuan sementara seperti agar anak dapat berjalan, agar anak dapat berbicara, agar anak bisa hidup bersih, dan lain-lain. Selanjutnya, melanjutkan dari tujuan jenis pendidikan, yang selanjutnya itu ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan pendidikan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek kemampuan atau dimensi kehidupan. Contohnya, agar anak mampu menyebutkan urutan bilangan, agar anak hafal membaca doa sebelum makan, tujuan mata pelajaran matematika, tujuan mata pelajaran bahasa Inggris, dan lain-lain. Masing-masing contoh tujuan tersebut tidaklah lengkap dalam arti tidak mencakup keseluruhan aspek yang harus dikembangkan pada diri anak didik. Yang terakhir itu ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya, di TK, anak diharapkan mampu menyebutkan urutan bilangan dan menuliskan angka. Tujuan ini akan menjadi perantara untuk kemudian anak mampu berhitung. Belajar berhitung biasanya dilakukan di SD. Tujuan ini juga akan menjadi perantara agar anak nantinya diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perhitungan atau matematika, yang pada akhirnya diharapkan secara mandiri anak mampu memecahkan persoalan perhitungan dalam kehidupannya. Demikian halnya tujuan pendidikan
Taman kanak-kanak merupakan perantara atau jembatan bagi tujuan pendidikan sekolah dasar. Nah, tujuan pendidikan sekolah dasar merupakan perantara bagi tujuan pendidikan sekolah menengah pertama dan seterusnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Nah, selanjutnya terkait taksonomi tujuan pendidikan. Benjamin Bloom telah mengembangkan taksonomi tujuan pendidikan. Mereka membaginya menjadi 3 kawasan, yakni kawasan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang pertama kita bahas yaitu terkait kawasan kognitif. Kawasan kognitif itu mencakup kemampuan-kemampuan intelektual mengenai lingkungan. Menurut Bloom dan Caldwell, kawasan kognisi itu terdapat 6 macam kemampuan, yaitu kemampuan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Nah, apa aja sih maksud dari keenam macam kemampuan ini? Yang pertama yaitu terkait kemampuan pengetahuan. Pengetahuan berarti kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari oleh kita. Kemudian yang kedua pemahaman, yaitu kemampuan kita untuk menangkap makna dari sesuatu hal, makna atau arti dari sesuatu hal. Kemudian yang ketiga terkait penerapan. Penerapan itu yaitu kemampuan kita untuk mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari kita untuk menghadapi situasi baru atau situasi nyata di kehidupan kita. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Analisis itu yaitu kemampuan kita untuk menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasi itu dapat dipahami. Kemudian yang kelima terkait sintesis. Sintesis itu yaitu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti. Kemudian yang keenam terkait penilaian. Penilaian itu kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern atau kelompok atau kriteria ekstern atau yang ditetapkan terlebih dahulu. Jadi di mana penilaian itu berarti kemampuan kita untuk memberikan harga atau nilai terhadap sesuatu hal, baik itu berdasarkan intern atau ekstern kelompoknya. Nah, tetapi struktur kawasan kognitif ini tuh direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan tahun 2001. Nah, hasil revisiannya itu yaitu yang pertama, jadi dia itu membuat taksonomi. Yang pertama, yang paling bawah itu taksonominya remember. Yang kedua, understand. Kemudian yang ketiga, apply. Yang keempat, analyze atau analisis. Kemudian yang kelima yaitu evaluate atau evaluasi. Kemudian yang paling hierarki teratas yaitu create. Nah, klasifikasi ini mendorong ahli pendidikan untuk membuat klasifikasi, yaitu mereka membuat klasifikasi berupa C1 itu berupa level pertama yaitu berupa remember, itu termasuk kepada low order thinking skill atau biasa disebut HOTS. Kemudian untuk C2 sampai atas sampai create itu masuknya kepada high order thinking skill atau HOTS. Dan dimana saat ini kita pun tahu bahwa kita dituntut untuk memiliki kemampuan high order thinking skills begitu. Nah, baik, kemudian kita lanjut kepada taksonomi tujuan pendidikan yang kedua, yaitu terkait kawasan afektif. Kawasan afektif ini mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam memahami atau menghayati sesuatu. Struktur kawasan afektif ini terdapat 5 macam, yaitu kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakter diri. Nah, bagaimana sih pengertian dari struktur kawasan afektif ini? Dari kelima struktur kawasan afektif ini. Yang pertama itu terkait kesadaran. Kesadaran itu yaitu kemampuan kita untuk ingin memperlihatkan sesuatu hal. Yaitu yang kedua terkait partisipasi. Partisipasi itu kemampuan kita untuk turut serta terlibat dalam sesuatu hal. Kemudian yang ketiga terkait penghayatan nilai. Penghayatan nilai itu kemampuan untuk menerima nilai-nilai dan terikat kepada nilai tersebut. Kemudian yang keempat terkait pengorganisasian nilai. Hal ini yaitu kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam diri kita sendiri, dalam dirinya.
Kemudian yang terakhir yaitu terkait karakteristik diri. Karakteristik diri ini yaitu kemampuan untuk memiliki pola hidup atau lifestyle di mana sistem yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya. Nah, tetapi sama halnya dengan kawasan kognitif tadi, struktur kawasan afektif ini itu selanjutnya direvisi oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia tahun 1964 menjadi yang pertama itu receiving atau attending, yang kedua yaitu responding, yang ketiga valuing, yang keempat organization, yang kelima yaitu characterization by value or value complex. Nah, baik, kita akan lanjut kepada taksonomi tujuan pendidikan yang ketiga, yaitu kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor ini mencakup kemampuan-kemampuan kita, yaitu kemampuan motorik dalam mengkoordinasikan gerak tubuh kita. Struktur kawasan psikomotor ini dikembangkan oleh Harrow, yaitu yang pertama ada gerak refleks, yang kedua ada gerak dasar, yang ketiga ada kemampuan perseptual, yang keempat ada kemampuan jasmani, yang kelima ada gerak-gerik terlatih, yang terakhir yaitu ada komunikasi non-deskriptif. Nah, apa aja sih struktur kawasan psikomotorik ini? Yang pertama yaitu gerak refleks. Gerak refleks itu apa sih? Gerak refleks ini yaitu kemampuan tindakan-tindakan yang terjadi secara tak sengaja dalam merespon suatu perangsang. Jadi ini tuh kemampuan tindakan-tindakan yang terjadi dalam diri kita yang secara tak sengaja gara-gara kita merespon sesuatu hal yang datang kepada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu gerak dasar. Gerak dasar itu kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan terbentuk dari kombinasi gerakan-gerakan refleks. Jadi ini tuh gerakan yang udah ada dasarnya gitu, udah sering kita lakuin. Tapi bukan berarti gerakan itu gerakan refleks, kita masih bisa mengaturnya, dan ini berupa kombinasi gerakan-gerakan refleks kita. Ya, kemudian yang ketiga kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual ini kemampuan kita untuk menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang tepat. Jadi ini kemampuan perseptual di mana kita bergerak bukan cuma sekedar bergerak, tetapi kita bergerak berdasarkan kemampuan otak kita untuk menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera kita. Kita harusnya bersikap, kita harusnya action kayak gimana nih? Nah, itu akan menjadi apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat terkait kemampuan jasmani. Kemampuan jasmani itu kemampuan dan gerakan-gerakan dasar yang merupakan inti untuk memperkembangkan gerakan-gerakan yang terlatih. Kemudian yang kelima yaitu gerakan-gerakan terlatih. Gerakan-gerakan terlatih ini gerakan yang canggih dengan tingkat efisiensi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi non-deskriptif. Kemampuan komunikasi non-deskriptif ini yaitu kemampuan kita untuk melakukan komunikasi dengan melalui isyarat gerakan badan. Nah, berdasarkan uraian tentang taksonomi tujuan pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa hasil pendidikan itu adalah orang yang telah mengalami peningkatan kualitas baik dalam kemampuan kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Reja Murdiharjo tahun 1991.